Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitas, diberkahi segalanya min ya rabbal alamin. To the point aja teman-teman, langsung ini ya tertampil tentang wallet ya. Ini teman-teman ada beberapa yang nanyain di sana, Bang, ini berarti katanya kita harus wajib ya ini klik unlock a developer app wallet, bukan. Jadi saya informasikan bahwa ini adalah untuk pengembang ya. Ini untuk pengembang aplikasi platform. Nah, ini untuk walletnya dipisah, membuat wallet sendiri khusus buat aplikasi di sini masuknya. Kalau ini untuk pionir biasa kita masuk di sini aja. Jadi ini abaikan aja. Kalau kita bukan pengembang, abaikan saja ya. Jadi gitu, tambahan aja kalau ini. Oke, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman untuk tampilan KYC update terbaru ya, sudah beberapa hari yang lalu sebetulnya, ini cuman baru saya sampaikan di video kali ini bahwa tampilan seperti ini ada pembaruan, intinya sama ya. Artinya pembaruan ini tidak berpengaruh terhadap sistem atau apa segala macam. Nah, ini hanya pembaruan tampilan saja. Yang pasti teman-teman ketika ada undangan KYC ini tinggal ikutin aja dan lakukan pengisian dengan baik dan benar sesuai data asli ya. Oke teman-teman, oke kita lanjut aja. Nah, ini ya, seperti biasa yang dulu awal-awal ya, Pi Network saya selalu bahas ketika ada update informasi tentang penambahan daripada utilitas. Nah, ini juga sekarang mulai lagi nih, mendekati menjelang nih ya, nggak tahu juga sih menjelang apa. Menjelang ulang tahun ya, nggak ulang tahun bro, tanggal berapa, tanggal 14 Maret ya, ulang tahun P-Day 1 ya, nanti P-Day itu tanggal 28 Juni. Nah, biasalah kalau mau mendekati kan rame utilitas tuh masuk. Memang sih sekarang di P-Browser udah berapa ribu ya terdaftar ya, kemarin di Hackathon kan 4.300 lebih, luar biasa ya terdaftar. Dan kemudian udah di P-Browser teman-teman bolehlah lihat, cek, dihitung sendiri, itu luar biasa, ngeri lah. Jadi sebelum mainnet utilitas udah ribuan. Ini bedanya dengan yang lain. Ada nggak project lain yang seperti Painet tuh sebelum mainnet udah ribuan? Ibarat kata penopangnya, pondasinya udah bener-bener kokoh banget gitu kan. Jadi bagaimana kalau udah mainnet? Wah, lebih sadis lagi, ngeri lagi udah. Nah, ini juga Bettyverse nih. Bettyverse ini platform juga, platform baru juga. Cuman ini bidangnya adalah bidang taruhan. Ya, artinya taruhan tuh di sana ada yang tebak-tebakan, ada yang mungkin taruhan kita mempertaruhkan staking ya, naro atau apa ya. Di sini ada, tapi saya tidak perjelas dulu ya. Untuk yang satu ini mungkin next ya, untuk Betverse ini, tapi nanti saya akan coba untuk browsernya, nanti ada browser teman-teman. Nah, ini seperti ini BetSwipe ya tampilannya, betswipe.app. Ini juga ada token sendiri di dalamnya, ada ekosistem. Nah, ini terintegrasi dengan Pi Network. Nanti token yang di dalamnya BetSwipe ini bisa di swipe ke Pi Network. Dia punya ekosistem sendiri, dan ekosistem ini berjalan di blockchainnya Pi Network teman-teman ya, BetSwipe. Jadi di sini nanti kita dapat gratis token ya. Kalau kita gunakan aplikasi ini kita dapat gratis token, dan itu bisa kalau udah sekian minimum langsung di swap ke Pi Coin bisa gitu ya. Oke, kita lanjut aja, itu informasi saja. Nah, seperti ini Pi Network katanya Picoin Devi menginformasikan juga berita terbaru dengan bangga mengumumkan bahwa Bettyverse_org akan mendukung Pi Network komunitas, sangat menghargai komunitas Anda yang berkomitmen. Pi bisa menjadi salah satu blockchain terhebat setelah menjadi mainnet. Ya jelas, setelah mainnet terlebih-lebih ya. Sebelum mainnet aja udah sebegininya, platform banyak banget yang siap, ready, dan bahkan sudah terhubung SDK-nya, tinggal running aja. Bahkan ada yang udah jalan duluan kan sekarang. Banyak lah. Itu poin-poin atau token-token yang sudah mulai berjalan sekarang sebelum main itu banyak. Oke ya. Ini dari Pi Academy. Dari Pi Academy mengatakan Nicholas membuat Pi mencapai visi Satoshi untuk menciptakan Bitcoin. Titik akhirnya adalah bahwa Pi bersifat universal. Universal itu ya keseluruhan umat manusia dunia ya, masyarakat dunia. Digital jelas dapat diterima, terdesentralisasi, dan berguna ya. Itu tujuannya, intinya adalah berguna. Kalau nggak berguna ya buat apa juga ya. Berarti kalau komunitas banyak berarti kan berguna gitu. Berguna untuk apa ya, banyak utilitasnya
ya. Ekosistem kita menggunakan pembayaran menggunakan Pi Coin. Wis, mantap. Saya senang semua orang berpartisipasi dalam proyek hebat ini. Betul, siap. Saya juga senang, Om. Oke, kita lanjut. Nah, ini maksud saya teman-teman ya. Saya nanti kita ulas di sini ya. Carbon telah mulai bekerja untuk mengintegrasikan Pi Network ke dalam browser terkemuka Web3. Carbon, bukan Carbon yang buat nulis jadi ngeganda, bukan ya. SDK atau Pi memungkinkan Carbon untuk berintegrasi mata uang Pi platform Pi ya, Pi Wallet ke dalam dompet multi-chain untuk membantu 33 juta pengguna onboard Pi ke Web3. Jadi ini membantu bagaimana merasakan dan menikmati yang namanya orang biasa menikmati Web3. Fitur-fitur Web3, keuntungan dari Web3. Nah, salah satunya ini Carbon ya, siap menjembatani teman-teman pionir yang ingin menikmati dari adanya Web3. Wes, mantap ya, luar biasa. Nah, ini Twitter resminya teman-teman ya. Twitter resmi silahkan di follow aja. Ini Carbon Browser ya, jadi biar tidak ketinggalan update informasi-informasi karbonnya. Saya informasikan di video-video saya aplikasi-aplikasi yang memang saya melihat bahwa punya quality ya, itu punya quality, punya masa depan. Artinya dan tentunya terlihat ke depannya akan ada bantuan-bantuan cuan. Itu ya sama ya. Ngeri ya. Udah cuan lagi aja. Nah, ini apa di ekosistemnya Carbon ini namanya, nama tokennya itu CSIX ya. Ini sudah ada di CoinMarketCap. Sudah ada, kemudian di Bitkip juga, di mana kemarin ya? Ya CoinMarketCap, kemudian di exchanger apa ya, kemarin ada beberapa exchanger, ini sudah listing, sudah ada ya gitu. Oke, kita lanjut. Ini cuitannya, dia bilang memang pekerjaan telah dimulai untuk mengaktifkan 5,6 juta pengguna kami. Jadi dia punya 5,6 juta menurut data statistik dari Carbon Browser ya. Nah, dengan Pi Network 33 juta pengguna, ayo pergi katanya begitu, ngajak, come on, jalan ya. Engagement ini kan ya 5,6 juta dengan 33 juta, anggaplah 33, sebetulnya kan lebih ya tentang itu ya. Ini bergabung lah, artinya yuk sama-sama Carbon Browser ya, makanya siap Carbon Browser ini siap menjadi jembatan untuk berselancar di dunia digital ya, di dunia maya. Nah, dengan berselancarnya kita searching, browsing menggunakan Carbon Browser, kita diberikan reward berupa apa? Berupa token ya. Tetapi tidak semua website yang di browsing di Carbon Browser itu dapat token. Itu yang harus kita pahami ya, makanya kita sambil pelajarin. Banyak yang browser seperti ini, sejenis itu banyak sebetulnya udah lama. Ada Brave itu dari koinnya apa ya, saya lupa kemarin itu. Kemudian ada juga ada pokoknya beberapa, saya beberapa browser ya, yang teman-teman juga mungkin pernah menemukan, di mana browser itu punya ekosistem sendiri ya, punya ekosistem sendiri, dia punya token sendiri. Nanti ketika kita menggunakan browsernya justru kita dibayar secara tidak langsung, itu dibayar dengan tokennya tapi ya, bukan dengan dolar. Jadi dia punya ekosistem sendiri seperti itu rata-rata. Nah, ini Carbon. Nah, berfokus pada apa? Berfokus pada Pi Network teman-teman ya gitu. Oke. Kita bahas Carbon Browser aplikasinya nanti di akhir video. Kita coba salah satu lagi tambahan contoh ya. Kalau misalkan kita bicara Carbon Browser, ada ekosistemnya dan ada tokennya. Ketika kita melakukan browsing melalui Carbon Browser, kita dapat token. Nah, ada juga aplikasi yang sama ya, aplikasi jejaring sosial, kita mendapatkan poin, dan poin itu ketika nyampe limit 10.000, kita terkumpul 10.000 poin, itu akan bisa di swap jadi 1 koin Pi. Apa itu namanya? Nah, sama yang Pi Netbook. Ini Pi Netbook juga kenapa saya asumsikan ini bagus ke depan, karena ini akan modelnya juga sama dengan Facebook ya. Jadi mungkin ini nanti akan menjadi pesaing juga teman-teman. Walaupun untuk platformnya belum sempurna artinya masih ada lancarnya ya, masih ada loading kayak gitu, agak-agak berat berasa ya. Nah, misalkan Pi Netbook ini, tapi saya perhatikan
untuk terdesentralisasi ke depan Pinetbook sudah siap ya, tinggal nanti betul-betul rampung oke, dan memang ini masih belum ada aplikasi terpisah. Nah, saya harapkan mudah-mudahan Pinetbook nanti ada aplikasi terpisah bentuknya Android, teman-teman ya. Nah, ini Pinetbook dia bilang, apakah menurut Anda membaca berita menghasilkan uang? Ya, ada yang menghasilkan sih, ada aplikasi yang kita baca ada, tapi rata-rata tidak ada. Tapi saya udah lama, beberapa tahun yang lalu juga udah mulai banyak tuh yang aplikasi-aplikasi baca cerita, baca cerpen atau apa berita itu dibayar tapi pakai rupiah gitu. Ada aplikasi banyak yang kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tujuannya untuk dibayar yang lumayan dengan ekosistem sendiri, token-token kripto itu ya belum, baru sekarang, karena kan tujuannya adalah memang Web3 ya. Kalau Web3 ini udah pasti banyak banget medsos, bukan hanya Pinetbook teman-teman ya. Jadi kayak UHIF, kemudian PageDAO, ya banyak lah. Artinya medsos-medsos yang mirip dengan Facebook, mirip dengan Twitter ya. Kemudian ada juga Taki ya, banyak lah. Itu medsos-medsos hiburan sebetulnya. Jadi buat kita posting-posting mau iklanin apa segala macam. Nah, jadi saya mengklasifikasinya gini, medsos ini ada dua. Medsos versi 1 ya. Versi 1 apa? Facebook, Telegram, WA, Instagram, itu versi 1 karena Web 2 dibangunnya. Nah, untuk Web 3 ini saya mengkategorikan bahwa medsos V2 ya, versi 2. Apa diantaranya ya? Salah satunya ini Pinetbook misalkan kan. Kemudian ada lagi UHIF ya. Kemudian ada lagi PageDAO, Taki dan lain sebagainya, itu banyak pokoknya medsos-medsos yang sudah arahnya ke Web3 dengan rewardnya token kripto itu banyak ya teman-teman ya. Oke, ini hanya contoh saja bahwa Pinetbook sudah ready ke sana ya. Di sini katanya, apakah menurut Anda membaca berita menghasilkan uang? Hasilkan uang dengan memposting artikel berita. Hasilkan uang berdasarkan jumlah orang yang melihat postingan Anda. Hasilkan uang dengan membuat konten yang berharga dan membagikannya dengan komunitas. Jadi di Pinetbook ini Anda like, Anda komen, Anda memposting, apapun yang Anda lakukan di Pinetbook ini mendapatkan poin, bukan koin tapi poin ya. Mendapatkan poin itu dikumpulin, kalau nyampe 10.000 poin Anda bisa tukar menjadi 1 koin Picoin. Gitu, luar biasa. Jadi semakin banyak aktivitas, kemudian juga di sana ada referralnya ya di Pinetbook itu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau iseng-iseng, jadi kalau kita berselancar biasanya di aplikasi A, nah sekarang ada Pinetbook nih, sama saja fungsinya, tapi justru bahkan kita bisa posting iklan di sini, malah satu komunitasnya banyak ya, banyak juga komunitas. Memang sih yang si A ini yang duluan memang udah mendunia, tetapi ya ini kan ada rewardnya nih, misalkan ya teman-teman mau iseng pakai ini ya lama-lama ngumpul juga gitu, nggak usah artinya pengen cepat dapat, nggak juga, ini kata hiburan tapi dikasih reward gitu ya. Itu Pinetbook contohnya. Nah yang tadi kan Carbon Browser, yang ini nih ya, Carbon Browser ini untuk browsingnya, ini untuk medsosnya Pinetbook ya. Oke, yang terakhir ini informasi dari Picor Team, dia mencuitkan bahwa pelopor katanya, Anda layak mendapatkan pengalaman Web 3 inklusif. Nah kan Anda mendapatkan layak mendapatkan pengalaman Web 3 yang inklusif lagi, yang mengutamakan orang biasa tuh ya, yang diutamakan orang biasa, bukan orang elit global kan gitu ya, bukan orang-orang elit di sana. Itu sebabnya mainnya tertutup di Pi Network, membatasi konektivitas eksternal yang melindungi jaringan saat membangun utilitas ekosistem dan infrastruktur Pi yang penting. Artinya enclosed mainnet itu ini justru tujuannya adalah melindungi komunitas teman-teman gitu ya. Jadi Picor Team itu betul-betul mendesain enclosed mainnet, tujuannya adalah untuk orang biasa. Yang komunitas ini yang mereka lihat justru 70% banyakan, 75% banyakan orang biasa. Nah, informasinya kan seperti itu. Jadi dilindungi, bagaimana caranya agar tidak diraup ya dengan orang-orang elit, dengan orang-orang yang memang notabene sudah dirasa ya udah nggak ini lagi lah gitu. Kita kan butuhnya ini orang biasa untuk betul-betul adanya terjadi sebuah perubahan besar yang namanya revolusi. Kita butuh banyak orang biasa, ini tujuannya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini teman-teman. Kita buka aplikasi browser ya, yang tadi ya Carbon Browser. Ya, saya coba jelaskan sepintas teman-teman ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa memahami jelas gitu ya. Oke.
Oke teman-teman, nah ini beberapa aplikasi Pi Network ya. Kita coba Carbon. Oh ini dia. Nah ini Carbon ya. Oke kita cek. Nah ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tampilan seperti ini. Nah kemudian ini adalah status ya. Status kita dan pendapatan token kita nih. Ketika teman-teman install aplikasi ini, kemudian melakukan klik aplikasi manapun dibuka, itu untuk perdana diberikan 100 ya, 100 token. Nama tokennya itu adalah CSIX ya. Nah ini untuk data save, track yang terbaca ya. Kemudian ini ads block ya, memblok iklan. Kemudian kita melakukan pencairan 10. Nah ini yang didapatkan per hari ini saya cuma satu teman-teman. Nah teman saya ada yang 10 loh. Ada yang ya, karena gini, karena ada situs-situs tertentu mungkin yang kebetulan ada masuk ya, masuk. Jadi informasinya bahwa browser ini tidak semua. Nanti coba kita baca deh. Kita jelasin ini aja dulu ya. Oke, ini coming soon. Jadi wallet, staking, swap, braid ini belum aktif karena coming soon semua. Nanti koin kita ada di sini. Nanti ya token kita. Nanti dari sini kita bisa swap juga gitu. Ini ada jembatan langsung mau kemana. Nah ini untuk stakingnya juga luar biasa ya. Nah ini Web3 ini, jangan salah ini, nggak boleh macem-macem. Oke ya. Nah ini ChatGPT saya udah coba, itu enak banget teman-teman. Menggunakan browser ini enak banget. Jadi nggak nge-lag ya. Jadi responnya cepet, responsif, bagus lah artinya begitu. Dan aplikasi-aplikasi yang lain juga OpenSea juga, terutama buat image ya. Di sini enak responsif. Nah ini di bawahnya juga teman-teman bisa diatur ya, artinya begini, ketika teman-teman mau masukin pencarian tentang apa, di sini plus aja. Nah ini alamatnya dimasukin di sini, misalkan Facebook, tulis di sini misalkan kayak gini. Nah ini Facebook. Oke, nah di sini Facebook tulis ini .com ya, facebook.com misal seperti itu. Nah ini kan ada tertera Facebook. Nah kalau mau tambah lagi bisa. Kalau untuk menggeser ini cukup ditekan lama, digeser, dipindahin mau taruh di mana, di sini misalkan. Wah misalkan ada yang mau dibuang nih kepenuhan, ya udah ini cakra ini, silang ini diklik aja hilang. Nah jadi untuk ngaturnya begitu teman-teman ya, gitu. Oke, itu hanya untuk ini saja untuk pengaturan. Kemudian teman-teman kalau mau ngelihat rewardnya di sini sama ini menu di sini ya. Nah ini dia reward kita teman-teman ya. Oke, misalkan teman-teman nanya, Bang, itu fungsinya buat apa sih, Bang? Ini sebenarnya browsernya adalah untuk mesin pencarian saja ya. Jadi teman-teman misalkan diklik di atas atau di pencarian sini ya, sama aja. Itu diklik misalkan bagaimana cara bagaimana cara babla. Nah ini dia langsung tetap ke Google. Kenapa langsung tetap ke Google? Karena di sini ketika kita lihat pengaturannya, nah ini untuk di bawah setting, ini search engine-nya tetap Google ya. Terserah mau pakai Bing boleh, Yahoo silahkan ya. Jadi ini kita pakai tetap Google search engine-nya. Jadi ini adalah browsernya saja. Nah, dengan kita melakukan pencarian melalui inilah itu kita akan mengumpulkan reward gitu tujuannya teman-teman. Ya, reward apa? Yaitu rewardnya CSIX nama tokennya. Oke ya. Jadi saya rasa ini untuk di permukaan di awal udah jelas, sebagai gambaran saja. Ketika ada informasi yang lebih detail nanti saya informasikan lagi. Kemudian sekarang kita lihat di websitenya. Klik aja teman-teman di sini ya, klik di pojok. Nah di pojok sini, kemudian klik yang tanda tanya ini ya. Ini kita lari ke websitenya. Nah ini websitenya teman-teman. Nah ini websitenya, coba kita biar cepat translate ke Indonesia dulu ya. Nah ini gini, Carbon, memperkenalkan Carbon. Nah teman-teman baca aja, di sini ada browser, VPN, ini adalah utilitas daripada Carbon itu sendiri. Browser, VPN, dompet, mempertaruhkan atau staking, menukar, penjembatan ya. Di dalam satu platform ada beberapa fungsionalitas. Nah di sini ada privacy juga aman ya, teknologinya. Kemudian Web3 sudah siap ya, penjelajah 3 kali lebih cepat ya, speednya memang saya juga udah ngerasain cepat sih memang. Kemudian adblock unggul ya, ini adalah men-skip iklan, tidak mudah untuk masuk iklan-iklan yang kadang-kadang timbul ya, muncul di layar nggak jelas kan gitu ya. Kemudian bila alat bawah, kemudian
dapatkan hadiah. Nah, ini reward, dapatkan hadiah itu kita kalau misalkan banyak menggunakan ini ya nanti mengumpul sendiri gitu tanpa perlu mining. Karena ini bukan aplikasi mining teman-teman, ini aplikasi browser ya. Oke, kita lihat ke bawah. Ini karbon ya, Web3, kecepatan, opsi privasi dan lain-lain. Kemudian ada Brave yang saya bilang. Nah, ini Brave juga sama. Ini Brave tapi tokennya namanya apa ya? Kemarin tuh lupa saya. Aduh teman-teman, saya lupa. Boleh dah komentar ya. Ini Brave juga ada. Sama fungsinya sama seperti karbon, hampir mirip ya seperti itu. Jadi kita menggunakan ini kita dapat apa namanya tokennya. Tapi saya sempat gunakan udah lama tahun kemarin, tapi saya nggak lanjut ya, saya sekarang milih yang karbon aja, yang ada langsung hubungannya dengan Pi Network gitu ya. Oke lah, ada wah emang. Nah, ini Chrome sudah di ini ya. Kalau Chrome Opera enggak. Oke, kemudian ya selanjutnya ini bagaimana cara mendapatkan hadiah. Anda mendapatkan hadiah saat menjelajah ya, sederhana seperti itu. Kami tidak ingin menyebutkan secara spesifik. Nah, di sini kan jelas aktivitas mana yang memberikan reward karena dapat mendorong pengguna untuk menyalahgunakan sistem. Ya, hadiah mulai didistribusikan mulai kuartal 3 2023. Berarti didistribusikan ke wallet kita itu kuartal 3 ya. Berarti kuartal 3 mulai hampir-hampir mau akhir tahun ya. Kuartal 3 itu ya. Jadi pertengahan ke sana lah gitu. Ini didistribusikan nanti ke wallet kita. Jadi kita stay tune aja ya, gunakan aja tetap kita memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Jadi ini katanya tidak dikasih tahu secara spesifik website mana saja yang memberikan hadiah karena akan merusak sistem gitu. Otomatis kan orang pasti ke situ semua. Bisa-bisa jebol servernya. Kalau jutaan orang, puluhan jutaan repot juga gitu ya. Gitu. Kemudian imbalan apa yang saya dapatkan? Ya, yaitu token CSIX diberikan kepada pengguna. Jumlah hadiah bervariasi menurut negara dan distribusikan dengan penggunaan aktif harian. Algoritma distribusi hadiah token kami menyesuaikan secara otomatis berdasarkan ekonomi permintaan dan pasokan ya. Kemudian selanjutnya apa yang bisa saya lakukan dengan hadiah token? Nah, teman-teman, apa yang bisa dilakukan? Hadiah CSIX dapat digunakan untuk jaringan mitra kami yang berkembang termasuk Amazon, eBay. Nah, bisa dipakai transaksi pembayaran nanti ke sana. Badan amal terpilih kita mau amal buat kecelakaan, buat bencana dan lain sebagainya. Dan Karbon Pro itu pengalaman browser premium kami, lihat di atas untuk daftar lengkap fitur dan Karbon Pro dengan Karbon Pro. Jadi ada Karbon yang Pro nya. Nah, kalau ini Karbon yang memang difokuskan ke mana, difokuskan ke Pi Network teman-teman gitu. Jadi ini yang hadiah token ya CSIX. Oke, selanjutnya apakah Anda menjual data saya? Katanya begitu pertanyaan. Sama sekali tidak. Hadiah didistribusikan dari ekosistem atau dompet perbendaharaan kami, bukan dari penjualan data. Kami mendapat untung dari integrasi dan sponsor di browser gitu. Jadi ada sponsor di browser nih. Orang mau iklanin ya, akhirnya nanti mungkin di dashboard ada iklan mana gitu tertampil. Jadi tapi mungkin ditata serapih mungkin, yaitu developer lah artinya begitu ya. Ada sponsor, kemudian dari browser juga kita browsing kan otomatis selama ini kan kita nggak dibayar ya, kita mengeluarkan kuota. Nah, kalau ini dibagi lagi dalam bentuk token ke kita begitu ya. Oke, kita lanjut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hadiah? Berapa lama katanya? Token didistribusikan setiap 24 jam dengan penggunaan aktif setiap hari atas kebijaksanaan kami. Jadi setiap 24 jam dihitungnya. Token akan masuk seperti itu. Tergantung kita hari itu menggunakan atau tidak, berapa banyak menggunakannya. Kalau cuma sekali atau dua kali doang mungkin nggak masuk minimumnya, minimum aksesnya menggunakan ini ya mungkin nggak dapat reward, bisa jadi kan begitu. Jadi sistemnya itu kita sebanyak apa dan berapa banyak. Contoh misal kita back ya. Oke, ini saya rasa jelas ya. Jadi teman-teman bisa baca aja di websitenya. Coba kita back ke awal. Nah, ini teman-teman, ini data save artinya kuota kita yang terhemat sebanyak 69 byte. Kemudian tracker atau blok yang pelacak atau mungkin iklan yang diblok dengan aplikasi ini atau platform ini
browser ini 137. Nah, search kita yang melakukan pencarian melalui browser ini ada 11 kali saya hari ini misalkan. Nah, gitu. Jadi ini saya baru dapat satu-satu. Ya, saya juga baru aktif dapat koin per hari ini sih, teman-teman. Kemarin semalam apa kemarin ya, itu saya belum belum dapat ya. Jadi belum dapat sama sekali karena saya juga searchnya cuman baru 2 apa 3 kemarin. Gitu. Ketika ini meningkat ya dengan sendirinya bertambah. Begitu teman-teman ya. Jadi nggak usah ini. Nah, kalau ini wallet ini coming soon, nanti ada informasi. Jadi nggak usah dipikirin, biarin aja. Kita gunakan aja ini untuk pencarian, browsing aja, gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Saya rasa mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah, ini website. Silahkan dibaca-baca saja, dan ini menu silahkan, ini ada white papernya teman-teman, saya nggak bacain ya. Ntar dulu, ini macet kenapa ini bang? Oke, mana keluar dong. Nah, ini ada staking, tokenomic, white paper, roadmap, ada semua di sini. Teman-teman silahkan tinggal diklik aja, kemudian seperti biasa ini ditranslate dari sini pakai bahasa Indonesia ya. Gitu, jadi belajar baca. Ya kalau nggak mau baca ya nggak tahu dong. Gitu ya. Ini ada staking caranya bagaimana, tokenomic cuman untuk saat ini belum, karena kita belum punya tokennya teman-teman. Jadi staking belum bisa kita gunakan, misalkan seperti itu ya. Ini pemahaman tokenomicnya seperti apa, perhitungannya, kemudian white paper, roadmapnya ada, target-targetnya di sini ya. Gitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.